Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Muhammad Triansyah. Saya Aulia Kustiawati. Saya Naila Lisyaubay. Saya Resya Aulia Zahwa. Saya Siva Aulia Cynthia. Dan saya Cika Aurelia. Di sini, kami ingin mempresentasikan tentang mobile society dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Aulia, dipersilahkan. Oke, jadi apa itu mobile society? Mobile society adalah masyarakat yang bergantung pada teknologi seluler untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Terus, teknologi seluler dapat mempengaruhi luaran kreativitas, pengetahuan, dan kegiatan untuk menghabiskan waktu. Contohnya itu ada smartphone selalu berkembang melalui fitur atau produk terbaru sehingga mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif. Oke, lanjut. Apa sih itu perbedaan dari mobile society dan mobile technology? Mobile society yaitu suatu konsep masyarakat yang memicu pada perubahan sosial dan budaya yang sangat bergantungan kepada perangkat teknologi dan penggunaan yang tidak ada batasnya. Kalau mobile teknologi itu sebuah perangkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk menjawab kebutuhan manusia. Oke, lanjut. Sekarang ada perkembangan teknologi jaringan seluler atau yang biasa kita sebut dengan wireless. Mulai dari generasi pertama atau 1G, yaitu adalah jaringan teknologi seluler di mana sinyal radio yang ditransmisikan dalam bentuk sistem analog suara. Mohon maaf. Untuk generasi pertama atau 1G ini tuh dia tidak menggunakan internet dan hanya bisa untuk telepon saja. Dia muncul pada tahun 1979 sampai tahun 1980 dan kecepatannya itu dari 2 sampai 14,4 kilobyte per second. Lalu ada generasi kedua yaitu generasi 2G adalah jaringan teknologi seluler yang menggunakan sistem digital. Dan untuk jaringan 2G sendiri adalah jaringan pertama yang menawarkan internet, namun kecepatan mentransfer data masih lambat dan terbatas. Pada 2G ini generasi kedua sudah bisa SMS atau MMS ya kalau waktu dulu itu. Lalu untuk 2G itu dia muncul pada sekitar tahun 90 sampai tahun 91 dengan kecepatan dari 14,4 sampai 64 kilobyte per second. Lalu yang ketiga ada generasi 3 atau 3G, mohon maaf, jaringan yang sudah meningkat dari kecepatan transmisinya, memiliki kemampuan mengakses internet melalui perangkat seperti smartphone dan memiliki jangkauan yang luas. Untuk generasi 3 atau 3G ini dia sudah bisa melakukan browsing, email, streaming video dan musik dan juga sudah mulai ada fitur video call. Untuk 3G ini dia sudah meningkat kecepatan transmisinya mulai dari kilobyte per second sekarang sudah lebih dari 2 megabyte per second. Untuk jaringan 3G ini dia muncul pada sekitar tahun 1998. Lalu yang keempat ada jaringan 4G, yaitu jaringan yang menawarkan kualitas yang lebih baik sudah pastinya. Jaringan ini menawarkan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia seperti gambar dan video itu bisa diakses di mana aja. Jadi kalau misalnya pas era 4G itu sekitar tahun 2008, kecepatannya pun dari megabyte per second sudah meningkat menjadi gigabyte per second, yaitu pada jaringan 4G kita sudah bisa melakukan streaming HD, game online pun juga sudah tidak lambat dan nggak nge-lag, dan download apapun seperti download aplikasi atau download files, itu dia bisa lebih cepat dan lebih singkat. Lalu yang terakhir ada jaringan 5G, yaitu jaringan yang menjadi teknologi baru yang akan memberikan semua aplikasi yang diinginkan dengan hanya menggunakan satu perangkat universal atau satu device saja. Pada jaringan 5G ini dia juga mampu mentransmisikan data dengan cepat, mengakses apapun dengan mudah dan kualitas yang sangat tinggi. Untuk jaringan 5G sendiri dia sudah menggunakan 1000 kali lebih cepat daripada jaringan 4G dan untuk kecepatannya sendiri dia sudah mencapai lebih dari 1 gigabyte per second. Untuk 5G sendiri ini sudah mulai muncul di tahun 2019. Oke, untuk perkembangan society yang dia
yang sudah diketahui untuk saat ini yang terdiri dari Society 1.0 atau Hunting Society, lalu Society 2.0 atau Agrarian Society, Society 3.0 atau Industrial Society, Society 4.0 atau Informasi Society, dan yang terakhir ialah Society 5.0 atau Super Smart Society. Kayak untuk Society 1.0 atau Hunting Society yang terjadi pada saat munculnya peradaban manusia dan masyarakatnya itu bergantung dan beradaptasi untuk bertahan hidup di alam. Dan untuk 2.0 atau Agrarian Society, ya, di mana terjadi pada saat era pertanian, yang di mana masyarakatnya tinggal di daerah sumber mata air dan bercocok tanam dengan informasi yang dilakukan secara mouth to mouth atau secara mulut ke mulut karena kurangnya pendidikan di sana. Dan untuk Industrial Society atau 3.0 yaitu pada era industri ketika manusia telah menemukan mesin, dan pada era ini juga manusia mulai berkurang karena sudah tergantikan oleh mesin. Dan untuk Informasi Society atau 4.0 yaitu pada saat akhir abad ke-20, manusia bisa merakit teknologi yang lebih canggih, cepat, dan tertata. Masyarakat juga dituntut untuk menguasai digital skills. Dan yang terakhir ialah Society 5.0 atau Super Smart Society, yaitu perkiraan pada abad 21, manusia akan semakin pintar dan canggih. Kekurangannya adalah menghilangkan sisi nurani dan kemanusiaannya. Lalu di sini ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 itu apa sih? Revolusi industri 4.0 merupakan konsep penggabungan istilah yang merujuk pada konsep teknologi digital dengan teknologi fisik yang menciptakan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengurangi tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan mesin teknologi. Dan juga di sini ada contoh-contoh revolusi industri 4.0 yang ada di kehidupan sehari-hari. Contoh ini sangat mudah ditemukan, salah satunya ada ojol atau ojek online. Pada era revolusi industri ini, sudah banyak aplikasi penyedia jasa antar seperti Gojek, Grab, dan aplikasi sejenis lainnya. Pada saat membeli pakaian, membeli obat, mengantar barang, bahkan memesan makanan pun juga sekarang bisa dilakukan melalui layar sentuh handphone atau gadget. Semua hal ini sekarang sudah bisa diakses melalui gadget dari mana saja dan kapan saja. Nah, jadi aku mau ngejelasin apa itu Society 5.0. Adalah konsep di mana manusia yang berbasis teknologi berbagi peran yang akan digantikan oleh teknologi canggih yang akan memudahkan, meningkatkan, dan mengatasi masalah dalam berbagai bidang pada kehidupan sehari-hari manusia. Nah, aku mau ngasih tahu contoh penerapan Society 5.0, yaitu contohnya seperti kita dulu kalau mau mengirim barang kan butuh berhari-hari waktunya, dan sekarang kita bisa memesan makanan dengan hanya beberapa menit. Nah, terus di bidang transportasi ada juga penerapan dalam bidangnya yaitu peta digital yang memberikan informasi rute tercepat. Terus ada di bidang kesehatan juga, yaitu kesehatan dapat dideteksi oleh teknologi tersebut. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan teknologi. Oke, sekarang kita lanjut ke studi kasus mengenai penggunaan teknologi seluler dalam pendidikan dan media pembelajaran. Studi kasus ini kita ambil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 mengenai pemanfaatan penggunaan teknologi seluler atau internet sebagai salah satu media pembelajaran. Sudah pasti tentu saja penggunaan teknologi seluler ini akan sangat berguna bagi para pelajar atau mahasiswa sekarang agar mereka tuh dituntut untuk memiliki digital
mengenal skill sesuai kebutuhan yang nanti akan dibutuhkan oleh saat mereka bekerja atau kehidupan sosial lainnya. Media pembelajaran menggunakan internet ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kreativitas, kemandirian, skill multimedia, dan mengakses informasi. Tapi penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran juga memiliki kekurangan dan tantangannya sendiri. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti sikap ketergantungan dan gangguan konsentrasi. Sikap ketergantungan ini contohnya yaitu seperti mengurangnya minat literasi untuk dari para pelajar atau mahasiswa karena semuanya sudah tersedia ada di dalam satu ponsel saja. Seperti membaca buku, membaca koran, membaca berita, itu semua sekarang sudah bisa diakses di internet dan bisa kita baca di kapan saja dan kapan saja gitu kan. Jadi orang-orang sekarang itu sudah jarang menggunakan atau yang membeli atau yang membaca buku fisik ya. Lalu untuk gangguan konsentrasi sendiri ini juga bisa dikhawatirkan akan mengakibatkan gangguan dari mental dan fisik. Mental dan fisik juga. Lalu yang kedua, adanya sistem kurikulum merdeka. Menuju era Society 5.0 ini, pendidikan juga berperan penting dalam mengatasi kesenjangan dan kualitas dunia pendidikan. Dengan adanya kurikulum merdeka, pemerintah itu mengharapkan para peserta didik atau mahasiswa dapat berpikir kritis dan inovasi, terutama dengan teknologi sebagai dominasi media pembelajaran. Jadi ya untuk mahasiswa atau pelajar sekarang ini pemerintah berharap agar mereka semua itu bisa menggunakan teknologi. Jadi ibaratnya istilahnya mereka tidak gaptek atau gagal teknologi. Lalu karakteristik kurikulum merdeka itu ada apa aja? Karakteristik kurikulum merdeka itu ada 3, yaitu yang pertama pembelajaran berdasar pada proyek pengembangan soft skill dan karakter yang menyesuaikan profil pelajar Pancasila. Meskipun didominasi oleh media seperti atau teknologi seluler, tapi tetap saja pemerintah ingin membuat kita sebagai peserta didik atau mahasiswa tetap memiliki pembelajaran sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Lalu yang kedua ada project based learning untuk pengembangan soft skill dan lagi-lagi karakter yang sesuai dengan profil siswa Pancasila. Lalu yang ketiga, ada pendidik atau para pengajar harus memiliki kebebasan untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan dan kemampuan siswa serta konteks lokal dan mata pelajaran. Jadi memang kalau sekarang para guru terutama di jenjang sekolah itu mereka memiliki banyak segala cara, segala metode, segala effort untuk menyesuaikan kemampuan siswa agar mereka tuh setidaknya belajar itu pun tidak monoton, tidak hanya dengan mencatat atau mendengarkan guru menjelaskan atau lewat tulis di papan tulis, tapi dengan media apa saja, terutama memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberikan ilmu kepada para siswanya. Oh ya, untuk kurikulum merdeka ini juga bisa kita jumpai seperti waktu jenjang sekolah itu ada yang namanya e-learning. Jadi eh, kita bisa mengakses pelajaran atau media pembelajaran atau misalnya PPT yang dibuat oleh para pendidik itu di mana saja dan kapan saja. Mungkin kalau waktu masih sekolah itu disebutnya e-learning, tapi kalau di kampus pun kita juga memiliki memiliki sistemnya juga seperti MBKM, Kampus Merdeka, yaitu juga ada sistem yang disebut dengan kolabor. Oke. Ini ada referensi dan daftar pustaka yang kami ambil dari berbagai jurnal dan artikel. Oke, gimana? Apa ya namanya? Oke, terima kasih untuk telah mendengarkan. Ya, kami kelompok 4 kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas. Setidaknya terima kasih telah mendengarkan. Kami dari kelompok 4 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.